Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ratujana SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah dari SD Negeri Sendanggalu bersama Ibu Indita Widiastuti SPD. Di kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara terkait modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selamat siang, Ibu. Gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat. Iya. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Hari ini alhamdulillah saya sehat juga. Baik Bu, di kesempatan kali ini saya ingin meminta waktunya Bu Indita untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan. Apakah Bu Indita siap? Salam siap. Oke. Baik Bu, Ibu mengajar, Ibu sebagai kepala sekolah di SD Negeri Sendanggalu itu sudah berapa? Ya, dari tahun 2020 ya tahun kami. Dari 1 tahun itu, Ibu mungkin pernah menjumpai kasus-kasus dilema etika ataupun pelanggaran itu yang seperti apa ya? Kalau yang sering sih dilema etika yang banyak karena saya itu dua kepentingan yang sama-sama benar. Jadi kita harus benar-benar mengambil keputusan itu karena benar-benar jadi ya kita harus mengambil keputusan itu dengan sebaik. Bisa diceritakan Ibu kasusnya seperti apa? Ya, misalnya seperti kemarin kita akan mengikuti lomba yaitu yang dilaksanakan itu Maksi dan Polda kebetulan itu dalam bulan yang sama dan di sini ada siswa yang sebenarnya itu mampu kedua-duanya tapi kami itu harus menentukan dia itu ikut lomba apa, apakah lomba Maksi atau Polda. Kemudian saya berembuk dengan Bapak Ibu guru prioritas mana yang harus saya ambil itu untuk siswa. Baik sekali. Oke Bu, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukannya? Dari kasus yang sudah terjadi yang saya alami di SD Sendanggalu itu ada dua yang berbeda, yaitu yang pertama itu dilema etika yang mana artinya etika itu berdasarkan benar melawan benar, sedangkan kalau juga moral itu berdasar pada benar dan salah. Oke, baik Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Di sini kalau di rumah etika itu yang sudah saya ceritakan tadi itu saya terutama dengan meninggalkan rasa peduli. Karena apa? Karena di sini kalau siswa tersebut tidak mempunyai prestasi itu untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi itu akan sulit. Dan juga di situ memikirkan dampak jangka panjang. Karena kenapa saya memikirkan dampak panjang? Karena prestasi itu apabila anak itu berprestasi mendapatkan sertifikat bisa digunakan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Berarti Ibu mementingkan sekali anak untuk bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya ya Bu ya, karena memang kita tahu kan sekarang menggunakan jalur zonasi dan prestasi. Baik Bu, untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yang pertama jelas mengawal kesehatan diri, menganalisis data kasus tersebut, kemudian melihat siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, terus nilai apa saja yang bertentangan, data atau fakta yang mendukung, dan juga melakukan uji kebenaran atau salah. Oke, selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang pertama menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang ada dari siswa tersebut, baru kita mengambil atau menguji benar atau salah dari pengambilan keputusan yang akan saya ambil.
Oke, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya jelas kita harus menahan emosi Mbak, karena kita tidak boleh menuruti hawa emosi kita dalam mengambil keputusan. Jadi kita harus berkepala dingin. Kemudian juga kita tidak boleh terpengaruh atau terprovokasi oleh orang lain atau guru lain, dan juga kita menentukan tentang nilai-nilai kebenaran dari keputusan yang akan saya ambil. Berarti Ibu lebih menghadapinya dengan kepala dingin ya, jangan sampai kita emosi saat kemudian baru mengambil keputusannya. Ya. Oke, selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya dijalankan? Kalau dilema etika yang ringan biasanya tidak ada jadwalnya Mbak ya, karena kita berusaha menyelesaikannya dengan rapat sekolah dengan Bapak Ibu guru pada waktu itu juga apabila berusaha. Tapi kalau dilema-dilemanya itu besar atau menyangkut seluruh sekolah itu, kita perlu melakukan atau mengambil keputusan itu sesuai dengan prosedur yang ada, dengan langkah-langkah yang tadi sudah saya ceritakan. Tapi Ibu lebih melihat kasus itu seberapa jauh dampaknya begitu ya. Oke, selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya kalau mengambil keputusan itu saya tidak berjalan bersikap sendiri, tapi saya juga berkomunikasi dengan rekan-rekan guru, karena kami itu satu tim. Jadi kita harus mempunyai satu visi atau satu tujuan dalam mengambil keputusan agar nanti kedepannya keputusan itu tidak disalahkan, karena itu sudah merupakan musyawarah bersama. Selain dengan Bapak Ibu guru, juga kami berdiskusi dengan orang tua atau wali siswa apabila dilema etika itu menyangkut pesan hidup. Baik, terakhir ini pertanyaan penutup, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Hal yang dapat saya pelajari dari pengambilan keputusan yang saya ambil itu tentunya kita harus menggunakan langkah-langkah yang sistematis untuk mengambil sebuah keputusan agar nantinya keputusan itu tidak merugikan salah satunya. Kemudian kita juga melakukan atau ingin agar siswa tersebut itu bisa merasakan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan filosofi KHD. Dan juga kami di sini ingin mengimplementasikannya dalam kegiatan pembelajaran, yaitu agar anak itu merdeka belajar. Jadi anak itu bahagia pada akhirnya untuk mengembangkan bakat dan minat mereka sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam sesuai dengan pribadi masing-masing. Oke Bu, untuk wawancaranya saya rasa cukup Ibu, sangat menginspirasi sekali apa yang disampaikan oleh Ibu kita. Ini membantu saya nantinya dalam menganalisis untuk di tugas demonstrasi. Sampai bertemu di kesempatan yang lainnya Bu ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam Merdeka Belajar. Selamat siang Ibu Yuli. Selamat siang Ibu Jana. Mohon maaf Bu, ini saya dapat tugas dari tugas calon guru tunggal, ingin meminta waktu kepada Bu Yuli sedikit mewawancarai Ibu terkait pengambilan keputusan. Apakah ini sudah? Insya Allah.
untuk yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk mengidentifikasi tentu saja saya harus mempelajari dulu kasus tersebut. Setelah dipelajari maka kita menyimpulkan kasus yang terjadi. Selanjutnya kesimpulan itu akan menjadikan bahan untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan. Nah, berkaitan dengan itu, dengan dilema maupun dengan rujukan moral. Kira-kira Bu, untuk kasus yang dilema etika yang pernah terjadi itu yang seperti apa? Di sekolah kami di SD Klemen memang pernah terjadi adanya kasus dilema ini, yaitu adanya anak yang sudah anak dua, kebetulan ini adalah kakak beradik, ini sudah 2 tahun tidak ke sekolah karena dibawa orang tuanya ke Jakarta. Nah, dari itu kami memang tidak bisa melacak keberadaannya karena kesulitan, nomor teleponnya sudah diblokir dari sekolah, jadi saya tidak bisa menghubungi orang tua. Saya mau mengeluarkan dari Dapodik, saya kebingungan karena apa? Bahwa anak itu nanti kalau dikeluarkan akhirnya anak putus sekolah, padahal pemerintah itu mewajibkan anak harus wajib belajar yang 9 tahun. Nah, kebetulan pada waktu itu saya menerima surat dari dinas menanyakan keberadaan anak tersebut. Nah, karena sudah 2 tahun dari pihak sekolah sudah tidak bisa melacak keberadaan, tapi saya berusaha. Saya ke tempat rumahnya tetangganya dulu pada waktu itu, dan tetangganya juga tidak mengetahui keberadaannya. Saya minta nomor teleponnya juga tidak mempunyai tetangga-tetangga tersebut. Akhirnya dari pihak tetangga itu saya tanyakan apakah ada saudaranya. Nah, akhirnya saya ada Bu, saya tanya nomornya tapi tidak punya. Akhirnya saya diberi alamat. Dari alamat itu saya mendatangi tempat saudaranya di sana. Nah, setelah mendatangi tempat saudara di sana ternyata juga sama kejadiannya. Terus saudaranya itu juga sudah kontak, sudah tidak ada kontak, tidak bisa dihubungi. Dari ini juga kan sekolah dilema bagaimana, apakah anak harus dikeluarkan, apakah anak harus tetap karena sudah 2 tahun. Kasihan juga kan anak. Akhirnya saya menghubungi komite. Saya bermusyawarah dengan komite dan saya juga mendatangi kepala desa juga. Akhirnya saya musyawarahkan dengan kepala desa karena ini sudah tidak ada ceritanya bagaimana. Akhirnya ya kami membuat keputusan, ya walaupun ini keputusannya ya bagi saya berat karena kasihan anak. Dan orang tua itu karena dibawa orang tua tanpa izin dari orang tua tidak datang ke sekolah masalahnya. Akhirnya ya dengan pihak sekolah rasanya ya berat dan kasihan kepada anak. Akhirnya anak itu dengan berat hati dan sudah saya musyawarahkan dengan komite maupun kepala desa dengan saudaranya juga. Akhirnya anak itu saya keluarkan. Baik, mendengar kasus dari Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tadi sudah diuji ya, sudah disampaikan akan melibatkan beberapa pihak, jadi tidak sepihak Ibu memutuskan satu keputusan. Baik Ibu, selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya itu pertama itu mengalahkan kasus, dimana mengalahkan kasus itu nanti secara rinci untuk kejadiannya kapan, juga pihak yang terlibat siapa, juga alasan apa ya. Terus yang kedua adalah mengidentifikasi apakah ada aspek pelanggaran hukum
atau pelanggaran aturan dalam situasi tersebut. Terus yang ketiga adalah membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian, dan keadilan. Bila memungkinkan, saya juga akan mempertimbangkan solusi lainnya yang tidak merugikan kedua belah pihak jika dalam situasi tertentu ada dua pihak yang sama-sama benar, sehingga nanti pihak keduanya tidak ada yang dirugikan. Terus yang terakhir adalah merefleksi kebiasaan. Ada posisi saya yang harus menerima keputusan tersebut. Untuk selanjutnya di pertanyaan yang nomor 4, hal-hal apa saja selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Melibatkan semua pihak dalam situasi, memastikan semua orang itu tahu apa yang terjadi dan membuat keputusan yang jelas dan adil, keterbukaan, dan komunikasi yang baik itu sangat membantu sekali. Sangat jelas sekali ya Bu ya. Selanjutnya di poin nomor 5, hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya itu antara lain itu mendapat tekanan dari pihak lain, dari berbagai pihak, dari berbagai pihak ada yang suka, ada yang tidak, jadi ada mendapat tekanan. Juga kesulitan memuaskan semua orang, karena kita itu kadang membuat keputusan kita sudah baik sebenarnya, tapi belum tentu orang lain itu akan diterima dengan baik, padahal sebenarnya itu sudah baik, tapi kan semua orang tidak bisa menerima, karena ada yang belum bisa. Maka harus ada faktor lain yang Jadi faktor lain yang lebih diutamakan gitu ya Bu ya, untuk bisa nantinya Ibu memutuskan suatu permasalahan. Ya. Baik Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur, dan kalau dalam bentuk prosedur kira-kira prosedur yang seperti apa? masalah saya tidak mempunyai jadwal, tetapi kami berusaha untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin. Kami buat rencana tindakan dan memberikan waktu untuk setiap langkah agar semuanya berjalan. Berarti respon sekali ya ketika ada masalah Ibu untuk segera menindaklanjuti masalah tersebut tanpa menunda waktu. Iya, supaya masalah tersebut cepat selesai lah. Baik sekali. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan kasus dilema etika? Pedoman jelas, juga kebutuhan yang misalnya kita kan ada atasan, misalnya pengawas itu juga terus sangat perlu dalam membantu, juga dukungan dari pihak yang lain dan komunitas sekolah juga sangat penting. Berarti itu lebih berkolaborasi ya Bu ya dengan pihak sekolah, kemudian juga melibatkan pengawas dalam hal ini dalam memutuskan suatu permasalahan yang memang itu betul-betul permasalahan dilema etika. Juga hal dari pihak-pihak yang Pertanyaan terakhir ini Bu, dari semua hal-hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Di sini saya belajar pentingnya komunikasi yang terbuka.
dan mendengarkan semua pendapat. Karena kita juga perlu fleksibel dalam bersikap, juga menyesuaikan keputusan berdasarkan situasi yang ada agar keputusan diambil itu tetap adil, bermanfaat bagi semuanya, juga semuanya akhirnya akan baik semuanya. Jadi ibu di sini lebih mementingkan keberpihakan murid ya, dalam hal ini kalau misalkan di posisi tersebut yang menjadi subjek maksudnya adalah murid, jangan sampai murid yang tidak. Baik Ibu, untuk kegiatan wawancara terkait pengambilan keputusan saya rasa menarik sekali. Dari apa yang disampaikan saya juga jadi belajar bahasanya menjadi seorang pemimpin itu tidaklah mudah, apalagi kalau sudah dihadapkan pada sebuah pengambilan keputusan. Kita betul-betul harus bisa bijaksana ya Bu ya, bisa adil, tapi adil itu belum tentu bisa diterima semuanya ya Bu ya. Terima kasih Bu ya, sampai jumpa.